Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Sore hari ini adalah hari penantian kita akan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Tuhan berjanji akan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Mari kita akan bersama-sama berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus benar-benar akan hadir dalam hidup kita dan memberi kekuatan bagi kita. Mari kita akan nyanyikan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah ikut bersama kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah.
Mari kita siapkan persembahan yang terbaik hari ini yang melalui ketepatan dan pujian. Percaya ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terimalah sembah seluruh hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau berjanji akan memenuhi setiap Yes. umat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hidup kami Tuhan untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu dan diam di dalam hidup kami. Yes. Oleh sebab itu Tuhan, berbicara pada saat ini melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, perkataan yang datangnya daripada Engkau, boleh membangun iman kami, mengkuatkan iman kami, untuk kami sama-sama percaya Tuhan, bahwa Engkau pasti akan memberikan Roh-Mu Yes. yang kudus kepada setiap orang yang merindukannya, Haleluya. setiap orang yang meminta kepadamu, maka semuanya pasti Engkau akan berikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih. Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, 16-17. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami akan memberikan judul renungan pada malam hari ini, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, hari-hari ini kita sedang berdoa untuk menantikan kepenuhan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu dalam kehidupan kita ada dua pilihan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh kedagingan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita tahu setiap hari kita memberi makan tubuh kita 3 kali sehari, sehingga tubuh ini menjadi sehat dan tubuh ini tidak lemah. Nah, pertanyaannya, berapa kali dalam sehari Bapak Ibu jemaat Tuhan memberi makan roh kita? Ada orang yang berkata,
saya setiap pagi berdoa, membaca firman Tuhan, mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dengan saat teduh, merenungkan firman, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu cuman sekali satu hari. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, itu masih lebih baik daripada tidak pernah sama sekali kita memberi makan roh kita. Kalau seandainya tubuh kita tidak pernah kita kasih makan, saya mau tanya jemaat Tuhan, kira-kira tubuh ini menjadi lemah atau menjadi sakit? Tentunya tubuh ini akan menjadi lemah dan akan menjadi sakit. Begitu pula dengan roh yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana roh kita bisa menjadi kuat dan menjadi sehat kalau roh kita tidak pernah kita beri makanan rohani? Itu sebabnya kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan agar setiap saat kalau tubuh kita ini diberi makan 3 kali sehari, minimal roh kita juga diberi makan 3 kali sehari. Dengan memberi makan roh kita, maka saya yakin dan percaya roh yang ada dalam diri kita akan menjadi sehat dan kuat. Betapa banyaknya di antara jemaat di tengah-tengah kesibukan dunia, kesulitan, persoalan silih berganti, sehingga kita tidak mampu menghadapi persoalan kehidupan kita. Kenapa? Karena roh kita ini lemah, tetapi yang kuat adalah kedagingan kita. Sehingga yang muncul dalam kehidupan kita adalah hawa nafsu, kemarahan, dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hidup kekristenan kita ini bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau roh kita ini lemah? Sebab itu kami mengajak jemaat bagaimana caranya supaya roh kita ini menjadi kuat. Makanya roh itu harus diberi makan, makanan rohani. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itulah makanan roh kita, supaya roh kita ini menjadi kuat. Nah, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing tentunya tidak menghendaki agar roh kita ini menjadi lemah dan sakit. Tetapi bagaimana caranya supaya roh kita menjadi kuat? Bagaimana caranya hidup kita ini dipimpin oleh roh? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ketika roh kita menjadi kuat, maka buah-buah roh itu akan nampak dalam hidup kita. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, roh pengendalian diri. Itulah yang terutama. Ketika kita boleh menerima buah-buah roh dalam kehidupan kita, maka kami yakin dan percaya hidup jemaat Tuhan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya pada saat ini kita sama-sama belajar supaya Roh Kudus itu menguasai dalam kehidupan kita.
bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Contohnya, Petrus sebelum diurapi Roh Kudus, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi setelah diurapi Roh Kudus, Petrus dia berani berkhotbah dan 3.000 jiwa dimenangkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, itulah cara bekerjanya Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Dan yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, Roh itu bekerja yang secara manusia kelihatannya memang tidak ada sesuatu. Tetapi percayalah, ketika Roh itu bekerja, maka hasil yang kita dapatkan adalah kebaikan dan keuntungan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, percayalah pada malam ini akan terjadi perubahan dalam hidup jemaat Tuhan. Ketika Roh Kudus menguasai hidupmu, ada sesuatu yang mengubah dalam hidupmu. Engkau tidak lagi hidup dalam kedagingan, engkau tidak lagi hidup dalam kemarahan, emosi, kedengkian, iri hati, dan lain sebagainya. Tetapi engkau hidup dalam kemenangan karena Roh Kudus menguasai dalam hidupmu. Hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Hidupmu mempunyai kasih. Yang tadinya kasih itu tidak pernah muncul. Saat Roh Kudus menguasai dalam hidupmu, engkau memiliki kasih. Hatimu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Roh itu menguasai dirimu sehingga engkau tidak lagi marah dan emosi. Itulah renungan singkat yang perlu kita perhatikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertata dalam surga, hati kami penuh dengan sukacita ketika kami mendengar firman-Mu. Hidup kami telah diubahkan oleh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini seluruh jemaat Tuhan akan menghadapi perubahan hidup mereka. Mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak lagi hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu, tetapi kuasa dan mujizat Tuhan sanggup mengubah hidup jemaat Tuhan. Malam hari ini akan terjadi mujizat. Engkau yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat kesembuhan. Engkau yang saat ini menghadapi kesulitan, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah persoalan hidup, percayalah, mujizat Tuhan katakan dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Terjadi pemulihan, rumah tanggamu dipulihkan, usaha pekerjaanmu dipulihkan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami percaya malam hari ini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Maka kami akan mendengar banyak kesaksian. Ketika Tuhan menjamah hidupmu, ada perubahan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau sukacita. Percayalah pada malam hari ini, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh pengharapan menyertai dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.